Kubu Guru Supriyani telah merencanakan serangan balik setelah Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntutnya bebas dalam sidang di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Tuntutan tersebut muncul setelah JPU menyatakan meskipun Supriyani terbukti melakukan pemukulan, tidak ada bukti sifat jahat, mensrea, dalam perbuatannya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan, mereka akan mengajukan pembelaan atau pleidoy pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Menurut Andri, tuntutan JPU dinilai aneh karena meskipun ada perbuatan pidana, tidak ada unsur pertanggungjawaban pidana yang terbukti. Kami akan melakukan pembelaan. Pledoi yang direncanakan hari Kamis, ujar Andri, seperti dilansir dari tayangan Nusantara TV. Andri juga menyatakan, mereka akan menuntut pihak-pihak yang dianggap melakukan kriminalisasi terhadap Supriyani. Kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi atau merekayasa perkara ini sehingga Ibu Supriyani sampai di persidangan, tegas Andri. Rencana serangan balik ini mendapat dukungan dari mantan Kabareskrim, Susno Duaji. Ia berpendapat, sanksi etika saja tidak cukup dan tindakan pidana juga harus dipertimbangkan. Saya sangat sependapat bahwa tidak cukup dengan sanksi etika dicopot dari jabatan. Tetapi pidana telah terjadi, ucap Susno dalam acara yang sama. Dalam sidang sebelumnya, JPU menyimpulkan, perbuatan Supriyani memukul anak korban tidak termasuk tindak pidana karena tidak mengganggu organ vital dan dianggap bersifat mendidik. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. JPU juga mencatat, Supriyani bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan. Pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim sementara itu, Kapolsek Baito, Ibtu Mi, dan Kanit Reskrim Aibda Am telah dicopot dari jabatannya setelah terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani agar tidak ditahan. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, mengonfirmasi penarikan kedua personelnya namun enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai alasan pencopotan tersebut. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, katanya saat diwawancarai tribunnews.ultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatensi munculnya dugaan permintaan uang dalam kasus guru honorer Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Bahkan Jenderal Listio telah menurunkan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Propam untuk mengusut isu permintaan uang damai hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Hal tersebut disampaikan Jenderal Listio saat menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi 3 DPR RI secara virtual, Senin, 11 November 2024. Terlihat dalam rombongan itu Kapolda Sultra, Irjen Pol Dwi Irianto ikut hadir bersama Kapolda lainnya. Salah satu pembahasan dalam raker tersebut yakni kasus guru honorer di Konawe Selatan, Supriyani, yang dituduh menganiaya murid SD kelas 1 di Kecamatan Baito, anak polisi. Termasuk juga adanya isu permintaan dana 50 juta rupiah supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan Propam untuk mendalami kemudian menjadi jelas apakah fakta seperti itu atau sebaliknya, kata Kapolri. Lebih lanjut Kapolri menyampaikan, dalam kasus ini pihaknya sudah 6 kali mencoba melakukan upaya mediasi oleh penyidik namun, sampai saat ini belum ada kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh Bupati Konawe Selatan. Sebetulnya pada saat itu kedua belah pihak sudah sepakat berdamai. Namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Ini juga tentunya hal yang mempersulit kita untuk diselesaikan secara restoratif justice, katanya. Meski demikian, kata Listio pihaknya terus bekerja sama melakukan komunikasi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI untuk sama-sama mendiskusikan kejadian ini. Intinya kata Listio pihaknya terus memonitor, mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik.
Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan menegaskan pihaknya bakal menuntut balik pihak-pihak yang melakukan kriminalisasi jika kliennya divonis bebas dalam perkara penganiayaan terhadap siswanya sekaligus anak dari Aibda Wibowo Hashim. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan lantaran guru Supriyani telah menderita sejak dilaporkan ke polisi hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Sehingga, sambungnya, dia berharap kliennya divonis bebas oleh hakim dari Pengadilan Negeri PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Andri menegaskan upaya hukum dengan penuntutan balik ini tidak hanya keinginan dari pihaknya selaku kuasa hukum Supriyani. Namun, imbuhnya, hal tersebut juga merupakan keinginan dari kliennya tersebut. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi, karena sejak awal guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Kapolri Listio dilaporkan akan dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, 4 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri.